Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al ahadan fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Namira yang saya cintai, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua berkumpul bersama pada waktu yang penuh dengan barokah, waktu subuh. Pertama dalam rangka mengerjakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah, kita semua tahu betapa besar pahala sholat subuh berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat, barokah, rahmat serta ridhonya. Dan yang paling penting tentunya yang kita harapkan adalah semoga sebagaimana kita semua dikumpulkan bersama-sama pagi hari ini di masjid ini, kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Bapak Ibu, ikhwatal Islam wa akhwatal iman, hafizakumullah jami'an. Kita semua tahu bahwa pagi ini kita berada pada penghujung bulan Desember yang besok kita akan masuk ke tahun baru. Meskipun kalender kita itu kan kalender Islam ya, Hijriyah, tetapi yang menjadi praktek kita adalah kalender Masehi juga. Nah, sementara sebagai seorang muslim itu ada satu athar dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan bahwa ini perkataan beliau tapi rupanya tidak jelas. Tapi sangat bagus atharnya itu. Begini bunyinya Bapak Ibu, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Ma nadimtu ala syai', saya itu tidak menyesalkan sesuatu pun, illa ala yaum, kecuali atas hari gharabat syamsuhu, yang mana mataharinya telah terbenam, naqasa fihi ajali, yang ajalku berkurang, walam yazdad fihi amali, tetapi amalku tidak kunjung bertambah. Kemudian Abdullah bin Umar, kalau tadi adalah Abdullah bin Mas'ud, asarnya tidak jelas tapi maknanya bagus ya. Dalam arti kalau kita melihat pada kitab-kitab hadis itu nisbat perkataan tadi kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ini tidak jelas. Tapi maknanya bagus ya, paling tidak kita jadikan sebagai pepatah lah bagi kita. Tetapi yang perkataan Abdullah bin Umar ini benar. Dia mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta
fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika Anda berada pada waktu sore, jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika Anda berada pada waktu pagi, jangan tunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Tapi ambillah dari masa sehat Anda ini untuk masa sakit. Wa min hayatika limautik. Dan dari masa hidup Anda ini ambillah, manfaatkan untuk masa ketika kita semua meninggal dunia. Jadi intinya ikhwatal Islam, pada momen seperti ini pertama kali yang perlu kita lakukan bersama adalah muhasabah. Apakah dengan hendak bergantinya tahun ini kita sudah menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ataukah selama ini kita banyak melakukan kelalaian, kekurangan, kesalahan. Kalau memang kita banyak melakukan kesalahan, tidak menjadi masalah. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik tukang salah itu adalah yang banyak bertaubat. Yang menjadi masalah itu banyak salah, tidak mau tobat ini. Tapi kalau kita merasa salah, banyak dosa, senantiasa ingin memperbaiki diri, itulah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ikhwatal Islam wa akhwatal iman yarhamukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man tajawazahuma, dan sedikit sekali yang melebihi keduanya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya apa? Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang lebih daripada itu, 80 tahun, 100 tahun, 90 tahun, tetapi jarang-jarang Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita bayangkan, andaikan umur kita itu 60 tahun. Dikurangi 15 tahun buat masa kanak-kanak. Ya kalau masa kanak-kanaknya Imam Bukhari sudah hafal banyak hadis. Nah kalau kita kadang-kadang sudah pensiun masih kanak-kanak, iya kan? Jadi 15 tahun itu untuk masa kanak-kanak. Dikurangi lagi 20 tahun Pak, Bu, ini untuk tidur yang normal. Makanya kalau kita semakin banyak tidur, semakin habis waktu itu. Ya, kurang manfaat bagi seorang muslim ya. Nah, sisanya dari 60 tahun tinggal berapa? Tinggal 25 tahun. 25 tahun ini ya Allah, ya kalau kita itu memfokuskan semuanya untuk konsentrasi dalam ibadah. Tetapi kan faktanya banyak dari kaum muslimin itu yang mungkin nongkrongnya lama di depan televisi, atau mungkin di warkop, atau mungkin baca Facebook, WhatsApp itu berjam-jam, naudzubillah ya. Jadi waktu itu semakin habis. Padahal nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun dalam surat Al-Hajj. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika di sisi Rabbmu, ka alfi sanah, seperti berapa tahun? Seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang kalian perhitungkan. Jadi Bapak Ibu, 60 tahun ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, cuma berapa? Cuma 1,5 jam. Jadi intinya kita hidup di dunia sangat sebentar, sementara di akhirat sangat lama, tidak ada kesudahan. Sampai-sampai ketika di padang mahsyar, naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan Bapak Ibu semua. Itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma yahsyuruhum, pada hari kami mengumpulkan mereka di padang mahsyar.
Ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Seakan-akan mereka tidak menetap di dunia kecuali sesaat, 1 jam dari waktu siang. Yata'arafuna bainahum, yang mereka itu saling kenal mengenal. Jadi kita hidup di dunia ini sangat pendek sekali, sementara di akhirat kita butuh bekal yang sangat besar, bekal yang sangat banyak, karena hidup di sana enggak berkesudahan, ikhwatal Islam. Karena itu ketika kita mengetahui kondisi kita seperti ini, bagaimana sih caranya agar kita itu dalam waktu yang singkat meraup pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu cerdas dalam beribadah. Ada beberapa kiat ikhwatal Islam yang menjadikan kita itu bisa cerdas dalam beribadah, yang menjadikan kita itu bisa mendapatkan pahala besar dalam waktu yang singkat. Pertama ini adalah jadikan setiap detik waktu dalam kehidupan kita sebagai ajang dalam meraup amal soleh. Jadi untuk berbuat amal soleh jangan menunggu waktu. Kapan ya ada orang yang mengajak saya bakti sosial? Kapan ya ada orang yang mengajak saya iktikaf di Namirah misalnya? Jangan. Tetapi setiap detik waktu kita yang kita lampaui, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jadikan dia sebagai ajang amal soleh. Ketika ada musibah dengan anak, musibah dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan siapapun dalam pekerjaan kita, itu adalah musibah, itu adalah pahala kita, bukan musibah kita, pahala kita. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita. Ada kisah bagus tentang Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kita semua tahu bahwa Khalifah Umar ini adalah tipe orang yang tidak pernah tidur malam kan, begadang sepanjang malam untuk yatafaqqad ahwalar ra'iyah, untuk senantiasa memeriksa, menyelidiki kondisi rakyatnya kayak gimana. Itu Umar bin Khattab. Sampai ceritanya kita semua tahu kisah dia dengan wanita janda yang lagi merebus batu. Kisah dia dengan seorang gadis yang diperintahkan ibunya mencampur susu dengan air ya. Nah, kemudian kisah banyak sekali. Pada kisah ini pada waktu malam Umar bin Khattab itu berjalan di luar kota Madinah. Kemudian dia melihat tenda ikhwatal Islam. Dia pun assalamualaikum kata Umar. Keluar seorang laki-laki, waalaikumsalam. Bertanya ini siapa? Katanya ini dari selain penduduk kota Madinah. Kemudian Umar mendengar suara wanita merintih kesakitan. Itu suara siapa? Istri saya katanya. Kenapa kau merintih kesakitan? Dia mau melahirkan. Ya. Nah, ada orang enggak di dalam yang bantu? Enggak ada. Udah Umar bin Khattab langsung kembali pulang. Tengah malam ini. Jam 1, jam setengah 2. Seperti itu. Enak-enaknya tidur. Langsung dia pulang ke rumahnya, memanggil istrinya yang bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini putrinya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan dan Husain. Jadi Umar bin Khattab ini ikhwatal Islam mantunya siapa? Mantunya Ali bin Abi Thalib. Gitu kok ada orang yang menjelek-jelekan Umar bin Khattab, katanya Ali benci kepada Umar dan lain sebagainya. Masa kalau orang benci kok dikasih anaknya, kan lucu, nggih? Seperti itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah perkataan Umar bin Khattab kepada istrinya. Ya ibnatal akramin, hal laki min khairin saqahullahu ilaik. Bahasanya Masya Allah. Wahai putri orang-orang mulia. Karena Ummu Kulthum ahlul bait. Ya ibnatal akramin, hal laki min khairin saqahullahu ilaik. Mau ndak menyambut kebaikan yang didatangkan Allah Ta'ala buat kita? Bahasanya. Bukannya ya Allah kenapa tadi saya kok lewat sini sehingga ketiban sangkur lagi mendapati seperti ini, enggak. Tetapi dia memang orangnya itu kapan dia itu bisa mendapat amal soleh. Jadi dia itu siap terus. Dan perkataan kepada istrinya, wahai putri orang-orang yang mulia, mau tidak menyambut kebaikan yang didatangkan Allah buat kita. Tengah malam enak-enaknya tidur, malah kepotokan kan kalau bahasa kita kan. Ya Allah mas, mungkin kalau sebagian istri kita, saya ini loh capek, habis setrika ini, nyuci itu, ini baru mulai tidur, ini kok disuruh begini kan, begitu kan. Nah ini mau tidak menyambut kebaikan yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita.
Dan sang istri nggak banyak omong, apa itu? Langsung bertanya. Ini loh ada wanita yang mau melahirkan, nggak ada seorang pun yang membantunya. Seperti itu. Langsung berangkat dia mempersiapkan peralatan kebidanannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempersiapkan perbekalan, makanan segala macam, langsung berangkat. Padahal mereka siapa? Amirul Mukminin dengan istrinya. Jadi ini ikhwatal Islam. Banyak sekali masalah. Gak ada orang di dunia ini gak punya masalah, gak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Bukan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Kemudian pada surat Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Jadi yang namanya ujian itu pasti ada. Yang namanya dunia ini kampung ujian ikhwatal Islam. Cuma mari kita lihat bagaimana cara pandang kita itu. Kita memandang ini sebagai anugerah atau sebagai musibah. Mari kita ubah cara pandang kita. Ada masalah ini, ada masalah misalkan dizalimi orang, ya Allah alhamdulillah dari sini saya mendapat pahala. Ini pahala saya dari sini gitu. Ada masalah ini, masalah itu. Jadi seorang mukmin itu kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib, menakjubkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kesenangan, bersyukur, ini lebih baik bagi dia. Dan ketika dia mendapatkan yang namanya dharra, kemadharatan, kesusahan, kesulitan, dia bersabar, fakana khairan lahu. Ini yang pertama. Jadi mari kita jadikan setiap detik waktu kita ini sebagai ajang untuk meraup amal soleh. Apapun itu. Di pasar, kecopetan misalkan, na'udzubillah, kita tidak mau kan? Hilang sandalnya misalnya, atau mungkin apa, atau nak jalan-jalan pagi kemudian tergenjret sama genangan air orang lewat, itu pahala kita. Sudah disitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mendapat pahala lewat situ. Cuma bagaimana kita memandangnya, apakah kita menggerutu atau kita malah bersyukur. Ini yang pertama ikhwatal Islam. Yang kedua, agar kita itu bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, kita harus konsentrasi pada amalan-amalan yang jariah. Amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Yang namanya amal soleh itu ada muta'addiyah, ada qasirah. Qasirah itu kebaikannya terbatas pada kita pribadi. Kalau muta'addiyah, kebaikannya dirasakan banyak orang. Dan Rasulullah SAW lebih mengutamakan amalan-amalan yang muta'addiyah. Amalan qasirah, sholat, puasa, haji, umrah, itu bagus. Saya nggak bilang jelek, bagus itu. Tetapi berhenti dengan kita meninggal dunia. Jangan meninggal bisa Pak sholat. Tidak bisa kan? Inqata amalu, kata Rasul SAW. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, kan begitu. Kalau manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3. Jadi kita ketika meninggal dunia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi datang taklim, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi umroh, tidak bisa lagi puasa, iya kan? Ini amal yang qasirah. Tetapi saya ingatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengedepankan amalan-amalan yang muta'addiyah. Inilah rahasianya. Kenapa orang yang mati ketika pingin balik kok pingin bersedekah? Karena itu Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk apa?
fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya kan? Wa anfiqu, infakkan mimma razaqnakum, sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Jadi kalau mau infak sekarang Pak, jangan tunggu mati. Kalau mati menyesal tok. Kalau meninggal baru berkata, Rabbi wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa ya Allah engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa Pak? Salat, haji, umrah, puasa enggak? Fa'as-saddaqa, agar saya bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kalau sedekah ini muta'addiyah Pak. Muta'addiyah ini kebaikannya dirasakan banyak orang. Bangun masjid, ya, mewakafkan buku, mewakafkan wakaf produktif, misalkan bikin pabrik untuk kemaslahatan Islam, untuk sabilillah. Jadi jangan dikira wakaf itu cuma wakaf masjid saja, jangan wakaf pabrik boleh, pabrik galon misalkan, pabrik apa, ini semua hasilnya nanti sepanjang zaman untuk sabilillah. Kayak Utsman bin Affan sampai sekarang hotelnya masih ada, itu wakaf produktif, Masya Allah. Nah inilah yang siapapun melakukannya meskipun sudah lama meninggal, sampai sekarang itu ditransfer terus sama Allah Subhanahu wa taala amal-amal solehnya itu. Dan inilah yang difokuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wala an amsyiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Kata beliau seperti itu. Wala an amsyiya, demi Allah kalau saya berjalan, ma'a akhin li, bersama saudaraku, fi hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya, kata beliau, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan. Masjid apa Pak itu? Masjid pundi? Namirah. Masjid Nabawi, yang 1 rakaat sebanding dengan 1000 rakaat. Kita paling, coba kita itikaf nggih, saya tanya, ada ndak di antara kita yang pernah itikaf 1 bulan? Paling mentok 10 terakhir Ramadan kan nggih? Itu pun kadang-kadang kebanyakan kita tuh ndak jangkep. Jam 1 subuh sudah balik kerja nggih, maklum kan memang enggak libur ya. Tapi memang intinya kita tuh meminta kepada Allah, ya Allah bagaimana kita tuh dimudahkan untuk beramal soleh. Jadi bersyukurlah orang-orang yang diberi kesempatan bisa itikaf 10 terakhir Ramadan. Banyak loh Pak orang itu menangis kepada Allah, pingin itikaf ya Allah, kok enggak bisa gitu, itu banyak gitu. Ya mudah-mudahan Allah tetap memberinya pahala atas niatnya tadi itu. Jadi Nabi SAW, demi Allah, wala an amsyiya, kalau saya berjalan, ma'a akhin li, bersama saudaraku, fi hajatin, untuk memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, daripada saya iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi 1 bulan. Iktikaf bagus napa mboten? Bagus sekali. Siapa bilang iktikaf enggak bagus? Bagus. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku, lebih saya cintai daripada iktikaf 1 bulan. Maknanya apa? Besar mana memenuhi hajat seorang muslim dengan iktikaf 1 bulan? Besar iktikaf nggih? Besar? Besar mana? Besar memenuhi hajat seorang muslim. Seperti itu. Jadi kita fokuskan amalan-amalan yang mutaat dia, yang pahalanya, yang kebaikannya dirasakan banyak orang. Makanya saya katakan kepada panjenengan yang alhamdulillah bisa haji umroh terus balak-balik, itu sebetulnya bagus memang. Tetapi jauh lebih bagus kalau dananya itu panjenengan gunakan mengkader Pak, anak-anak kaum muslimin agar menjadi mubalik. Kita sekarang krisis ulama. Ya, krisis ulama. Coba jenengan aja perhatikan ya, ketika Ramadan itu. Ketika Ramadan datang lah semua masjid cari-cari imam. Loh, kok wis cari semua ini? Enggak tahun-tahun kemarin ya kan? Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita krisis ulama. Dan memang manusia seperti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir Anda itu tidak mendapati unta rahilah di antara 100 ekor unta tadi itu. Kita ingin melakukan perjalanan panjang, jauh, butuh unta yang kuat, butuh unta yang tahan banting, kuat menahan beban besar. Ini kalau kita membutuhkan rahilah, di antara 100 ekor unta tadi kita cari kok gak ada yang pas, gitu loh. Nah, manusia juga seperti itu. Makanya kita ini berkewajiban mengkader. Alangkah banyaknya pahala orang yang kemudian memanfaatkan rezekinya tadi untuk mengkader itu. Ya, mengkader itu. Jadi kader. Anak-anak panjenengan, kalau tidak punya anak yang seperti itu, anak orang tidak apa-apa. Nanti insya Allah termasuk walad soleh juga. Kan inqata'a amaluhu tadi kan illa min salat, kecuali 3, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin